lagi dengan saya Cibung Asari. Sekarang saya sudah berada di tempat bidannya Roza. Nah, yang dimana tempat ini yang sering saya datangin. Nah, justru teman-teman semua pasti sudah tahu kedatangan saya ke klinik ngapain. Nah, jadi saya lihat teman-teman semuanya, bidan Roza merupakan bidan yang sangat terinspirasi dan juga termotivasi buat kita semua. Nah, saat itu juga saat belakangan ini saya sering menemui dan juga berbincang-bincang dan sharing-sharing yang menurut saya itu termotivasi dan juga terinspirasi buat kita semuanya. Nah, selain itu juga biar tidak tertinggal informasi selanjutnya, jadi langsung saja kita ke tempatnya. Ayo, selanjutnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cibung Asari. Saya mahasiswa kegiatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, tujuan saya ke sini, Bu, ingin menanyai sedikit dan juga atau sekaligus mewawancarai Ibu terkait dengan usaha sampai Ibu bisa mendirikan klinik yang bisa terkenal di desa ini, ya, Bu, ya. Nah, jadi nanti saya akan menanyai sedikit dari beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Ibu, ya, Bu, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebagai informasi, Bidan Roza merupakan bidan yang terkenal di desa Lambang dan juga sangatlah maju di layanan bisnis lainnya. Dan nanti kita bakalan tanya-tanya sedikit terkait layanan bisnis apa saja yang sudah diterapkan. Nah, baik, Bu, untuk pertanyaannya langsung saya ajukan, ya, Bu, ya. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Ibu memulai membuka usaha, tepatnya di bidang kesehatan, Bu? Di bidang kesehatan, yang saya buka klinik ini sejak tahun 2021, tepatnya tanggal 9 bulan 2 tahun 2021. Tapi kalau masalah saya melakukan pelayanan itu sudah lama, sejak tahun 1996. Cuma kalau membuka klinik baru di tahun 2021. Sudah lama ya, Bu, ya, melakukan pelayanan. Oke. Nah, Ibu, untuk pertanyaan kedua, daya ketertarikan apa yang membuat Ibu bisa terjun di bidang kesehatan? Apakah karena kemauan dari Ibu sendiri atau ada dorongan dari kedua orang tua Ibu? Alhamdulillah, itu adalah keinginan dan cita-cita saya dari sejak kecil, karena melihat banyaknya kesehatan yang diperlukan untuk kita memberikan pelayanan, terutama itu pelayanan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu dan bayi-bayi yang memang memerlukan pelayanan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selain membuka klinik, usaha apa atau layanan sampingan apa yang Ibu buka, Bu, selain membuka klinik? Kalau di bidang kesehatan itu bisa juga dengan pijat bayi ataupun layanan ke rumah. Kalau dari usaha yang lain itu mungkin bisnisnya kecil-kecilan, ada misalnya kayak jualan kecil-kecilan atau gimana. Oh, gitu ya. Oke. Nah, untuk alasan Ibu membuka praktek ataupun klinik di tepatnya di Desa Lambang ini, kenapa ya, Bu? Awalnya memang saya di sini kan dulu dari tahun 2024 habis tsunami, saya ditempatkan di sini menjadi bidan desa. Jadi setelah itu alhamdulillah mungkin dikasih rezeki Allah beli tanah di sini, tapi lama juga nggak buka praktek di sini. Tapi akhirnya berkat dorongan masyarakat di desa Lambang Manyang juga, itu akhirnya berdirilah klinik ini di sini. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama membuka usaha, rata-rata pasiennya Ibu tangani itu biasa lebih ke ibu atau ke bayi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Nah, untuk sejauh ini apakah ada pegawai, Bu, yang membantu Ibu baik di usaha klinik maupun di layanan bisnis lainnya? Di usaha klinik memang kalau yang tetap belum ada, karena masih 2 tahunan. Itu kalau misalnya saya nolong persalinan itu ada kawan yang memang membantu, karena sekarang kan persalinan nggak boleh lagi dengan 2 tangan, tapi harus dengan paling nggak 4 tangan atau 2 orang. Kalau misalnya yang lain kadang-kadang ada juga dibantu, mungkin mahasiswa magang di sini atau ada juga yang lainnya. Oh, seperti itu, Bu, ya. Untuk di awal membuka usaha gimana, Bu? Apakah langsung banyak klien atau gimana? Semua usaha itu kan tidak berjalan dengan lancar terus, alhamdulillah. Tapi setelah saya buka ini 2 hari yang kosong tidak ada pasien yang terlayani. Hari ketiga mulainya sampai alhamdulillah sampai sekarang
ada kemajuan, ada bertambah dari pertamanya hanya 2 orang, alhamdulillah sekarang rata-rata untuk pelayanan 15 sampai 20 orang. Oh, sudah bertambah Bu ya? Iya. Oke. Nah, untuk kendala sejauh ini Bu, ada kendala yang Ibu ada alami selama membuka usaha ataupun permasalahan yang bisa Ibu pecahkan? Kalau untuk masalah memang tidak ada yang rumit sekali. Dan alhamdulillah baik-baik saja, dan semua pelayanan pun yang kami sediakan walaupun pada awalnya hanya sekedar pemeriksaan tanpa dulu ada persalinan. Tapi alhamdulillah di bulan ketiga itu sudah ada persalinan. Oh, seperti itu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir, motivasi ataupun pesan dan kesan buat kita, baik buat saya maupun teman-teman yang menonton, biar bisa membuka usaha dan juga mencapai kesuksesan itu. Baik, kalau untuk misalnya untuk Bunga sendiri, belajarlah baik-baik. Komunikasi dengan pasien itu harus diutamakan daripada pelayanan dulu yang diberikan. Karena semua itu bisa tercapai dengan baik itu dari komunikasi kita dengan pasien ataupun dengan yang lainnya. Tetapi kalau misalnya untuk masyarakat luas, misalnya yang menonton kawan-kawan di sini, jadilah yang pertama bidan yang memang punya kualitas. Intinya kita harus punya pengetahuan dulu yang tinggi. Setelah kita punya pengetahuan yang tinggi, insya Allah pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu akan berjalan dengan baiknya. Dan jangan lupa juga sekolah yang tinggi, karena itu akan membawa suatu istilahnya derajat tinggi atau kehormatan bagi seorang bidan. Oh iya iya Bu, menarik sekali ya Bu ya. Oke. Nah Bu, terima kasih banyak Bu ya telah meluangkan waktu buat saya dan juga teman-teman yang sudah menonton dengan waktu yang sangatlah padat ya Bu ya, sehingga masih bisa meluangkan waktu buat kami gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari kisah ataupun kisah sukses beliau sangatlah menarik bukan? Nah, jadi buat teman-teman semua jangan menuntut ilmu lah setinggi-tingginya, seperti kata pepatah, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, dan juga mencapai kesuksesan itu tidak ada umurnya Bu ya. Kita mau belajar. Nah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya. Saya Bunga pamit dulu dan terima kasih banyak ya.